شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, terkhususnya bagi kita yang berada di dalam masjid ini, yang mana di sini kita mendapatkan nikmat kesehatan, nikmat keamanan, nikmat kesempatan, nikmat bisa berhadir dengan bulan yang sangat agung ini. Dan juga berselawat kepada Nabi junjungan alam, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh alhamdulillah pada malam hari ini kita tengok kita bisa masih meramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan rutinitas Ramadan. Seorang ulama dia menyebutkan akbarul karamah a'tallahu ilal 'abd al-istiqamah. Karamah yang orang mengatakan karamat itu bisa berjalan di atas air, yang dia memiliki sayap bisa berterbang. Banyak orang menyebutkan karamat seperti itu, akan tetapi karamat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah istiqamah. Bisa kita istiqamah. Maksudnya apa? Setiap hari-hari kita istiqamah, di antaranya adalah memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala disebutkan fa'asa ulaika ayyakuna minal muhtadin. Sungguh pasti orang tersebut akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalnya kita pindah menengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, famashul aqdamu ilal jamaat, melangkahkan kaki untuk melaksanakan solat berjamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut aisha bi khairin wa mata bi khairin, maka hiduplah dia dengan kehidupan yang baik dan matilah dia dalam keadaan yang baik. Seperti itu. Hidup kita hidup yang baik, mati kita mati dalam keadaan baik. Dan kata Nabi SAW, orang yang melangkahkan kakinya di masjid tersebut, wa kanat khati'atuhu kayaumin waladathu ummuh, dosa yang dia miliki sama seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibundanya. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga saja kita yang hadir dalam masjid menghidupkan malam-malam Ramadan kita menjadi imbalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam malam-malam ini, setiap pertama sampai malam ke-17 atau 18 ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walillahi utaqa'u minan nar. Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Kalau misalnya terbebas, catat nama awak ke malaikat Bapak Ibu setiap malam tu mengelilingi mencatat hamba-hamba siapa saja yang menghidupkan malam-malam Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita adalah manusia, kita memiliki roh. Setiap apa saja yang memiliki roh yang hidup, dia akan mencapai namanya kematian. Kita semuanya akan mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin.
kata perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sembahlah Tuhan kalian sampai datang keyakinan, iaitu kematian di akhir hayat kita. Oleh karena itu, tidaklah kita dihidupkan di dunia ini kecuali bercita-cita berjumpa dengan janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain adalah surganya. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan, innama a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Sesungguhnya umur umatku, maksudnya Nabi SAW menyebutkan umatnya, orang yang hidup setelahnya, orang yang hidup yang berada setelahnya. Sesungguhnya umur umatku, kata Nabi SAW, di antara 60 dan 70 tahun. Wa aqallu ma yajuzu zalik, sedikit yang melampaui umur tersebut. Sengenek daya awaknya pak yang hidup 70 tahun ke atas. Kalau semisal hidup awak di umur 70 tahun ke atas, mungkin ala loma fisik awak ndak cendok kini leh. Maka kata Nabi SAW, innama a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Akan tetapi karena umur yang sangat sedikit tersebut, kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan tersebut dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu malam. Malam itu disebut Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin, kita sudah terlewat dari banyak hari-hari Ramadan ini, maka kita sampai di puncak Ramadan tersebut, yaitu adalah malam-malam 10 terakhir. Nabi SAW, idza dakhala al-ashr, kalau misalnya dia sudah masuk 10 hari dari Ramadan ini, syadda mi'dharahu, maka dia mengencangkan kain sarungnya, maksudnya tidak mempergauli istrinya, meninggalkan rumahnya, syadda mi'dharahu wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya agar apa? Mencari namanya Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini berada di depan kita. Ulama memprediksi tidaklah terjadi malam Lailatul Qadar kecuali pada witir. Witir itu artinya malam-malam ganjil. Kini alam malam ke-8 boleh apa? 20 2 hari lagi masuk malam ke-20. Setelah malam ke-20, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29 adalah malam-malam yang hendak dan mestinya kita harus berwaspada. Apakah kita siap berjumpa dengan malam tersebut? Malam tersebut adalah malam yang sangat mulia. Ketika malam atau 10 hari dari akhir Ramadan tersebut, Nabi SAW menyebutkan kepada para sahabat, inna hadha syahr qad hadarakum, menyebutkan kepada para sahabat, sesungguhnya bulan ini sudah tiba, sudah datang kepada kalian. Wa fihi lailatun khairu min alfi syahr, yang mana pada bulan ini Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan satu malam yang malam tersebut lebih mulia daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha, kalau misalnya terhalangi awak melakukan kebaikan pada malam-malam tersebut, faqad hurima al khaira kullah, maka awak terhalangi untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ma'asyiral muslimin, mengapa tentang Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apa itu malam Lailatul Qadar tersebut? Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, karena malam tersebut Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab sucinya, kitab mulianya, yang Allah sebutkan dalam hadis Nabi, orang yang membaca Al-Quran adalah ahlinya, orang membaca Al-Quran adalah sebagai syafaat pertolongan baginya. Kitab yang mulia ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam itu. Maka karena Al-Quran itu diturunkan pada malam tersebut, Allah muliakan selama 83 tahun bandingan kalau misalnya kita beribadah. Malam itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak hanya itu saja, tanazzalul malaikatu waruh, turun semuanya para malaikat, malaikat ribuan, bahkan muka bumi ini disempiti oleh para malaikat. Sayyidul malaikah, pemimpin dari para malaikat, Jibril pun turun pada malam tersebut mencari
Siapa saja yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Salamun hiya matla'il fajar." Malaikat mencari dan menyampaikan selamat. Selamat engkau yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Selamat engkau yang membaca Al-Quran. Selamat engkau yang berada di masjid. Selamat bagi engkau yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Dicari kita disampaikan selamat. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan malam tersebut tidaklah orang yang taksir, maksudnya bermalas-malas. Yang mendapatkan pasti orang yang berjuang dan bersungguh untuk menghidupkan malam-malam ke-10. Masyaallah muslimin, jamaah sidang solat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah umat yang terakhir. Tidak ada umat yang berada setelah kita. Nabi SAW menyebutkan, "Nahnul akhirunal awwalun wa nahnu awwaluna man yudkhilul jannah." Kita ini adalah umat terakhir, dan akan tetapi kita umat yang didahulukan. Walaupun terakhir wak kinci wak kau lupa kinci wak duit di dunia muka, akan tetapi nahnul awwalun, kita adalah orang yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa awwaluna ma yadkhulul jannah, dan kita adalah orang-orang yang dahulu masuk ke dalam surga dibandingkan umat-umat lain. Kenapa? Karena semua fasilitas yang sangat besar diberikan, dimukakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkhusus pada umat ini. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau misalnya kita hadir, kita berjumpa dengan 10 malam terakhir ini, apa-apa saja amalan yang kita lakukan, ini intinya. Apa aja wak buat pak, ikut malam yang sangat agung. Bisa disobi ko ado di Indonesia ko ome sa godang gunung godang malam ko leh. Karena ini taruhan akhirat. Setiap menit dan detik yang kita miliki, itulah taruhan kita. Apakah kita bisa atau tidak? Uang kalau misalnya dia ada acara bazar di pasar, contohnya di pasar Kuok, pasti dia mempersiapkan bazar tersebut. Dia sulit dari waktu pagi sampai siang sampai sorenya untuk mempersiapkan. Dan adapun orang yang memang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap dengan surganya, tentu lebih harus besar lagi persiapan yang harus kita siapkan. Di antara amalan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu di antara adalah solat malam. Harus solat malam. Solat malam tarawih kok sudah termasuk. Dan jaga tarawih ini, kata Nabi SAW, "Man qoma ma'il imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu laila kullah." Barang siapa yang solat bersama imam tadi, dan kita berpisah bubar, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat nama kita seperti orang yang solat malam satu malam full. Itu kemuliaannya Bapak. Maka jangan sampai kita tinggalkan. Yang kedua, tentu solat malam banyak, ada solat tahajud, ada solat witir, kita jaga pada malam tersebut. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran. Ketika Imam Zuhri, Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala datang bulan Ramadan, memiliki majlis yang sangat besar, melimpah dibuatnya majlis. Imam Malik, Madinah yang kita tengok banyak ramai orang, ramai majlisnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika bulan Ramadan itu, apalagi terkhusus 10 malam terakhir ini, dia mengatakan la hadza syahrul Quran, ditinggalkan semuanya dan dia membaca Al-Quran. Imam Syafi'i 60 kali khatam. Mengapa dengan Al-Quran Bapak Ibu? Pahala sangat besar. Kata Nabi SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya kebaikan, dan kebaikan dilipat gandakan 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan sedikit dibalas besar oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Maka Al-Quran, kalau misal ulun sampai target awak di dalam Al-Quran Bapak Ibu, ojo dikencangkan leh di malam-malam terakhir ko. Kudo kalau misalnya inyo berpacu, lambeknya di patamo, kalau misalnya inyo nontu pinis dalam pinis, pasti inyo mengeluarkan sekuat-kuatnya tenaganya untuk berlari cepat ke pinis. Macam tu lawak. Kalau nontu terakhir habis Ramadan, kalau tidak ada masuk lebu dikoncangkan, jen tinggikan, bisa kok loyo bono awak dalam beribadah Ramadan ko lolo ada pegang Al-Quran.
Semakin awak loyo, semakin awak ponek, semakin awak kapuk Bapak Ibu, semakin besar pahala awak. Awak kan tak tergantung puasa awak sacik dah Bapak Ibu. Kalau semisal tambah banyak awak buat kojo, ponek awak di situ, maka bertambah besar lo pahala awak. Aisyah radhiyallahu anha, dia kalau semisal nak berpuasa, den cai angin yang paling badontang. Dan cai matahari itu berdontang, panas, sangat panas. Kenapa? Li'annal ajra biqadril masyaqqah, karena hitungan pahala kita itu sesuai dengan kesulitan. Semakin payah, semakin ponek, semakin ancu badan awak iko untuk beribadah, semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu berdoa. Tentu doa ku amalan yang paling godang. Akan tetapi ada doa yang khusus. Aisyah radhiyallahu anha ketika dia ditanya, "Ya Rasulullah, wahai suamiku, ara'aitu in alimtu anna hadha lailatu min lailatul qadar, famadha aqul?" Wahai Rasulullah, kalau nontu kedayan malam kuat dan prediksi malam Lailatul Qadar, apa dan baca ya Rasulullah? Apa dan sawi? Fakuli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Iko doanya Pak. Sonang. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Allahumma ya Allah, innaka afun, sesungguhnya engkau adalah pemaaf. Tuhibbul afwa, mencintai kemaafan. Fa'fu anni, ampuni dayan. Awak pandu sosodo Bapak Ibu. Tak ada awak yang tak masalah roh. Kullu bani Adam khata', ikut awak siapkan. 10 kau Bapak Ibu, setiap apalah awak Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang awak baca. Hafal, catat, tulis, hafal, sabui. Karena ini hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan doa-doa lainnya. Yang ketiga, yang keempat dan terakhir, yaitu adalah sedekah Bapak Ibu, sedekah, bersedekah. Mengapa sedekah? Nabi alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ibn Abbas, ajwadun nas, adalah orang yang dermawan. Bila aja Nabi alaihi wasallam dermawan, di luar Ramadan Nabi alaihi wasallam dermawan, wa kana ajwaduhu fi Ramadan, dan tingkat puncak dahsyat Nabi alaihi salam dermawan tersebut yaitu pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ke puncak Bapak Ibu. Kalau misalnya ada pitinya sudah dibaik. Wa kana ajwaduhu karihil mursala, dan sampai-sampai ke dermawanan Nabi alaihi salam macam kipangin ko Bapak Ibu. Kalau misalnya buputo kipangin tasuk awak seperti itu. Siapapun yang kalau ada angin zaman dahulu ada namanya gubar, angin terus kencang. Siapapun mengenai oleh angin tersebut. Seperti itu kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Di antara kedermawanan itu apa Bapak Ibu? Distribusi. Awak bayi wang makan, awak bayi bersedekah. Itu dari bersedekah. Kata para sahabat Ibrahim ketika dia ditanyakan, maksudnya sahabat Ibrahim itu bertanya kepada sahabat Ibrahim, kenapa Ibrahim itu disebut Khalilullah? Kenapa dia dipuji-puji, digelar sebagai kekasih Allah? Kenapa? Maka tidaklah sahabatnya menyebutkan, tidaklah digelar Nabi Ibrahim illa wa kana hayatu it'amut ta'am. Dulu sama soalnya duit Bapak Ibu, di antara amalan yang ia lakukan adalah memberi wang makan. Membaik bersedekah, mengeluhkan piti, itu adalah amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan sampai disebutkan bahawa surga tersebut, surga lahu ghuraf, ada kamar-kamar di dalam surga itu, ada kamar-kamar. Zuhuruha min butuniha, kalau misalnya awak tengok dari luar nampak bagian dalamnya. Butunuha min zuhuriha, kalau misalnya awak tengok dari dalam nampak bagian luarnya. Mala ainun ra'at, nak pernah ditengok oleh mata, wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga, wala khatarin min qalbi bashar, tidak pernah terbesit oleh hati manusia. Sangat indah. Wa tahtahu tajri Maul anhar, dan di bawahnya berlewat sungai-sungai. Indah, sangat indah. Di antara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya orang Arab Badui, untuk siapa Rasulullah? Liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapa itu Rasulullah? Dan di antara orangnya adalah it'amut ta'am, memberi wang makan, bersedekah. Maka ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di Ramadan ko. So cik kurma jua beri wang buko pak dapat opalonya. Saci ayu putih kau nak piti beri wang dapat opalonya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara saiman falahu ajru mithlah. Barang siapa yang beri makan uang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti apa yang dilakukannya. La yankus min ajri syai', tidak ada dikurangi dari pahalanya. Tak pun awak dikurangi dah. Kau ada baca 10 juz, 20 juz, 1 juz, 3 juz, dapat pahala sodo. Kau ada nyobain pak ikut dapat pahala sodo.
tidak dikurangi, kata Nabi SAW. Maka oleh kerana itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaknya kita beramal dengan 4 amalan ini. Yang pertama, membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan bersedekah dan berdoa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir kami sampaikan, ada hadis Nabi SAW menyebutkan, coba kita bayangkan, introspeksi diri kita, lihat, tengok, idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah menghendaki kepada hambanya suatu kebaikan, ista'malahu, maka Allah memakai hamba tersebut, dipakai. Macam apa memakai Honda, kau seperti itu Allah memakai. Kodok memakai Honda, seperti itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bertanya para sahabat, fa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memakai hamba tersebut, dipakai oleh Allah? Kata-kata yang heran. Maka Nabi SAW, yuwafiquhu bil amalin salih qabla mauti, diberi awak taufik bimbingan untuk beramal soleh, ko ada diri awak sebelum awak mati. Itu uang yang dipakai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan hadis Nabi SAW. Maka Bapak Ibu, jadikan awak uang yang dipakai, yang dipasang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan-bulan Ramadan ini, karena bulan ini sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau misalnya kita baca kitab renungi panjang dan tidak ada habis-habisnya, karena Ramadan ini besar, agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ada sebagian kuis dibagikan langsung, Bu, ya. Oh, macam apa? Open. Oh, oke, siapa? Jadi pertanyaan. Oh, pertanyaan dari Ramadan. pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ikut lagi, Pak. Untuk ibu-ibu. Yang pertama, Bu. Semua. Membaca Al-Quran. Berdoa. Okey, siap. Berdoa. Sekan, Bu. Video. Masya Allah. Yuk. Ikut untuk laki-laki, Pak. Sebutkan doa yang mesti dibaca, harus dihafal oleh seorang ketika berada pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Doa yang Allah kepada istrinya Aisyah. Silakan. Enggak baca doanya. Apa doanya? Oh, pakai mic. Enggak apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Okey, siap. Okey. Masya-Allah. Luar biasa. Terakhir, laki-laki, perempuan. Perempuan. Pena satu nanti. Okey. Terakhir, mungkin kami tengok lupa dari pada malam apakah diturunkannya Al-Quran? Silakan. Pada malam apa diturunkannya Al-Quran? Pada malam Lailatul Qadar, masya-Allah. Syukran. Pena ke, Pak? Okey, syukran. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai di sini kajian singkat kita. Kami mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, khilaf kata. Kita tutup membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.